Jemaat Tuhan, selamat malam. Pada malam hari ini kembali kita akan belajar tentang kehendak Tuhan lewat firman Tuhan yang kita baca dari Alkitab. Dan malam hari ini kita akan belajar dari kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-25. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, sucikanlah dan kuduskanlah kami, berikanlah kami hikmat sehingga kami dapat memahami kehendak-Mu dan kami pun dikuatkan menjalani kehidupan ini. Tuntunlah kami untuk terus bersandar kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 sampai ayat yang ke-25. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah, kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel. Lalu berkata, bangunlah sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikan sangkakala dan buyung kosong dengan suruh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabak. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali, dan dari suku Asyer, dan dari segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian, dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara, dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara, juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Oreb dan Seb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Seb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Seb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Seb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Saudara-saudara, pada malam hari ini kita belajar bahwa ketaatan kepada Tuhan akan membawa kita kepada keberhasilan. Ketaatan kepada Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan. Gideon hidup pada zaman ketika umat Israel berada dalam situasi yang penuh dengan kesulitan dan kesengsaraan. Pada zaman Gideon, umat Allah melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka melakukan hal yang jahat, dan oleh karena itu Tuhan memperkenankan mereka ada dalam kekuasaan orang Midian dan orang Amalek. Dan saudara-saudara, bahkan di dalam pasal 6 kita bisa membaca bagaimana sulitnya kehidupan umat Israel ketika mereka di bawah kekuasaan orang Midian dan Amalek. Mereka tinggal di gua-gua, di tempat yang tersembunyi.
Mereka melakukan pekerjaan mereka, tetapi ketika mereka akan memanen hasil mereka, orang-orang Midian dan orang-orang Amalek datang merampok, hingga pada akhirnya umat Israel tidak mendapatkan apapun dari hasil kerja mereka. Mereka bekerja, mereka berusaha, tapi mereka tidak menikmati hasil jerih lelah mereka. Ini menjadi satu pelajaran bagi kita bahwa ketika kita berkarya, kita bekerja, kita melakukan segala sesuatu, tapi kita tidak melibatkan Tuhan, maka mungkin kita mendapat, kita menghasilkan, tapi di luar Tuhan kita tidak akan menikmati hasil jerih lelah kita. Tidak akan ada rasa kepuasan. Dan oleh karena itulah lewat firman Tuhan pada malam hari ini kita belajar, apapun terjadi, sesulit apapun situasi yang kita alami, yang pertama harus mari kita belajar untuk taat dan setia kepada Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Tetapi ketika kita mengandalkan diri kita, kita mengandalkan apa yang kita capai dan apa yang ada di dalam dunia ini, maka saudara-saudara, kita akan jauh dari berkat yang membawa kepada perlindungan ilahi. Ketaatan akan selalu membawa kita kepada kemenangan. Ketaatan akan selalu membawa kita kepada kekuatan untuk mampu menghadapi segala situasi. Dan lihatlah bahwa ketika umat Israel berada dalam situasi yang sangat sulit, sekalipun mereka menjauh dari Tuhan, tetapi kasih sayang Tuhan tidak berhenti. Tuhan tetap melindungi. Memang mereka diizinkan untuk menghadapi situasi sulit, tetapi yang Tuhan inginkan adalah umat Israel melihat dan belajar. Lihatlah, kalau tidak mengandalkan Tuhan, mereka akan selalu berada di dalam kesia-siaan. Dan oleh karena itu, umat harus kembali mengandalkan Tuhan. Ini juga yang mau diingatkan kepada kita. Lihatlah, ketika kita mengandalkan diri kita, kita mengandalkan manusia, maka kita akan sampai kepada susah payah, kita akan sampai kepada kesia-siaan. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita terus bertahan hidup setia kepada Tuhan, sekalipun situasi sulit, maka saudara, keadaan yang sangat sukar sekalipun, kita akan mampu dan kuat untuk menghadapi situasi itu, dan kita akan menemukan ketenangan. Kenapa? Karena kita selalu meyakini dimanapun kita berada, apapun yang kita temui, apapun yang kita hadapi, asalkan Tuhan bersamaku, maka kita akan mampu melihat dan menghadapi tantangan dan rintangan hari ini, besok, dan selama-lamanya. Dan Tuhan mengasihi umat. Dia mengasihi umat. Dan oleh karena itulah Dia memilih dan Dia mengangkat Gideon untuk memperlihatkan kasih-Nya. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam bacaan kita saat ini, Gideon memimpin 300 orang melawan begitu banyak tentara dan pasukan Midian. Pasukan mereka seperti pasir di laut. Pasukan mereka seperti belang yang sangat banyak jumlahnya. Dan Gideon yang tadinya menyiapkan 32.000 pasukan, Tuhan menyuruh Gideon untuk memulangkan, dan 22.000 orang kembali karena mereka tidak siap. Tinggallah 10.000 orang. Dengan 10.000 orang itu juga Tuhan berkata masih terlalu banyak. Saudara-saudara, alasan dari Tuhan memperkecil pasukan Gideon adalah Tuhan melayakkan Gideon dengan 300 pasukannya dengan tujuan agar umat Israel melihat bahwa itu adalah campur tangan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah dari umat Israel itu sendiri. Saudara-saudara, ini mau menyatakan kepada kita bahwa Tuhan menginginkan di balik capaian-capaian yang kita telah capai, di balik keberhasilan kita, di balik tujuan-tujuan yang telah kita capai,
Tuhan menginginkan ada pengakuan, ada hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada pengakuan tentang keajaiban kasih karunia Tuhan. Dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, lalu perhatikanlah bahwa ada perasaan tidak percaya dari Gideon. Bagaimana mungkin dia bisa melawan musuh yang begitu besar? Awalnya Gideon menolak. Saya tidak mampu Tuhan, saya tidak bisa. Kenapa Gideon menolak? Karena Gideon mengukur kekuatan manusia. Gideon mengukur kemampuannya. Gideon melupakan siapa yang mendampingi dia. Gideon melupakan siapa yang mengutus dia. Dan inilah yang mau ditunjukkan Tuhan kepada Gideon. Bukan soal kekuatan Gideon, tetapi soal siapa yang mendampingi Gideon. Dan yang mendampingi Gideon dan umat Israel adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan dia juga yang mendampingi kita dalam mengarungi kehidupan ini. Gideon dilayakkan untuk mendengar mimpi seseorang. Dan dalam mimpi itu dinyatakan bahwa kekuatan Tuhan yang mendampingi umat Israel akan mampu mengalahkan orang Midian. Kita bisa baca di ayat 13 dan ayat 14. Dan ketika mendengarkan mimpi itu sekaligus dengan maknanya, Gideon merasakan kekuatan. Dia termotivasi. Dia percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan dia. Oleh karena itulah mereka menyerbu. Dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, dengan 300 orang mereka mampu mengalahkan pasukan yang begitu banyak. Dengan 300 orang mereka dilayakkan untuk menerima kemenangan. Karena Tuhan menyertai mereka. Karena Tuhan bersama-sama berjuang bersama dengan Gideon dan 300 orang itu. Bukan dengan pedang, bukan dengan senjata, tetapi dengan sangkakala yang ditiup. Dengan strategi yang tentunya dalam perkenanan Tuhan, dalam berkat Tuhan, mereka mampu mengalahkan pasukan yang begitu banyak. Dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, cara Tuhan luar biasa melindungi. Gideon hanya meniup sangkakala bersama dengan 300 orang yang dia bawa. Tuhan turut bekerja dalam pertempuran itu. Dan pada akhirnya Gideon menang. Dan umat Israel pun mendapatkan kemenangan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, cerita ini mau menyatakan kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia mampu melakukan segala perkara. Pasukan yang begitu banyak bisa dikalahkan oleh 300 orang. Itu mau menyatakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu di tengah situasi bangsa kita ketika wabah pandemi COVID-19 ini begitu sangat menakutkan, begitu sangat membuat kita risau, bagaikan pasukan yang begitu banyak, kita belajar dari firman Tuhan ini. Yang pertama adalah Tuhan menginginkan kita untuk benar-benar taat kepadanya. Tuhan menginginkan kita hanya bersandar kepadanya. Tuhan menginginkan untuk kita hanya berlindung kepadanya. Dan ketika kita berlindung kepadanya, percayalah bahwa kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan akan memberikan kepada kita ketenangan. Kita masih punya pengharapan bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tetap ada bersama kita. Lalu hal kedua yang kita pelajari adalah di tengah situasi sesulit apapun, percayalah kalau kita bersandar kepada Tuhan, berlindung kepada Tuhan, maka kita akan melihat keajaiban. 300 orang melawan pasukan yang begitu banyak.
itu adalah satu pelajaran yang diperlihatkan kepada kita bahwa bersama Tuhan, jalan di dalam Tuhan, dalam ketaatan kepada Tuhan, kita akan melihat keajaiban. Hal yang ketiga yang kita pelajari adalah ketika ada rasa cemas, ada rasa khawatir dalam hidup kita, maka pekalah untuk melihat tanda-tanda yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dengarkanlah suara Tuhan yang menguatkan kita, yang memotivasi kita, yang memberikan kekuatan kepada kita. Yang tujuannya adalah jangan takut, percayalah kepada Tuhan. Sehingga dengan percaya kepada Tuhan kita bangkit dari keterpurukan, kita bangkit dari rasa cemas dan takut, kita bangkit dan kita tidak akan sampai pada keputusasaan. Dan kita akan melihat kemenangan dalam ketaatan kita. Hal yang keempat yang kita pelajari adalah percayalah bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Percayalah bahwa Tuhan turut bekerja, bahkan dalam situasi sulit pun kita akan melihat hal-hal yang baik bersama Tuhan. Hal yang terakhir yang kita pelajari adalah bisa saja virus corona itu menjadi seperti pasukan yang sangat banyak, seperti pasukan dari orang-orang Midian dan orang Amalek. Bisa saja virus corona ini adalah tentara yang sangat kuat, yang sungguh membuat kita takut. Tetapi perhatikanlah bahwa dengan 300 orang, pasukan yang banyak itu kalah. Itu berarti bahwa sekalipun virus corona ini adalah tentara dan pasukan yang sangat kuat, tetapi kita akan mampu menghadapinya dengan iman pengharapan yang terus bersandar kepada Tuhan, yang terus berlindung kepada Tuhan. Dan saudara-saudara tetap percaya bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Hidup kita bersandar kepada Tuhan. Hidup kita berlindung kepada Tuhan. Dan mari percaya seperti Paulus. Dan bahkan ketika kematian datang menghadap, di dalam Tuhan itu adalah keuntungan. Tetapi yang pasti jangan biarkan pasukan dari virus corona ini, yaitu ketakutan dan kecemasan, membuat kita kalah. Tapi kita harus kalahkan rasa takut dan cemas dengan kita terus percaya kepada Tuhan. Yakinilah bahwa di dalam Tuhan, bersama Tuhan, kita akan bisa memandang hari esok dalam ketenangan. Dan apapun terjadi, tidak akan membuat kita berhenti untuk berdoa, beribadah. Apapun yang terjadi, tidak akan membuat kita berhenti untuk selalu mendoakan dan berbuat baik dimanapun kita berada. Mari tidak hanya menyelamatkan diri sendiri dengan berdiam di rumah, tapi mari terus berbuat baik dengan cara, sekalipun kita ada di rumah, tetapi kita selalu mendoakan setiap orang untuk selalu kuat di dalam Tuhan. Dan mari terus beribadah, memuliakan Tuhan. Saudara tetap semangat, tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi saudara sekalian. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia selalu ada. Dia mendampingi kita semua. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita mengaminkan firman Tuhan yang telah kita baca dari Alkitab. Kita bernyanyi, siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia.
Ya Tuhan, Engkau mengenal setiap jemaat-Mu. Engkau tahu Tuhan bahwa umat-Mu percaya kepada-Mu. Dan tidak hanya percaya, tapi mau mempercayakan hidup ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kami yakin dan percaya bahwa di dalam Tuhan, bersama Tuhan, kami akan kuat menghadapi situasi apapun. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia dan terus bersandar kepada Tuhan. Dan kami pun akan menerima sukacita, kami akan kuat menghadapi apapun. Kami tidak akan menjadi lemah, tetapi kami akan kuat bahkan di tengah kelemahan kami. Kami tidak akan menjadi pribadi yang tenggelam oleh karena kecemasan dan rasa takut, tetapi kami akan bangkit oleh karena iman percaya. Kami akan bangkit dan kami kuat menghadapi apapun. Ya Tuhan, hamba-Mu memohon kepada-Mu, berkatilah seluruh jemaat-Mu, jemaat Immanuel Tarakan. Kalau saat ini kami beribadah secara terpisah, hamba-Mu ada di dalam bait-Mu ini, dan umat-Mu berada di rumah masing-masing. Kami percaya kami dipersatukan di dalam doa dan pengharapan kami, dan inilah kekuatan kami. Dan hamba-Mu memohon kepada-Mu, ya Tuhan, lindungilah setiap jemaat-Mu. Lindungilah setiap jemaat-Mu, berikan kesehatan, kekuatan, berikan umur panjang. Memohon kepada-Mu bagi setiap jemaat-Mu yang berulang tahun, kiranya sukacita, damai, sejahtera Tuhan menyertainya, memberikan umur panjang. Hamba memohon bagi setiap jemaat-Mu yang sedang sakit, Tuhan, kami percaya bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Engkau mampu memulihkan. Tapi dalam kerendahan hati kami meyakini apapun yang Tuhan buat adalah baik semuanya. Berikanlah ketenangan kepada setiap jemaat-Mu. Ya Tuhan, hamba memohon bagi setiap pelayan-pelayan-Mu. Penatua dan diaken Tuhan selalu berkati, berikan hikmat. Terima kasih untuk pelaksana harian majelis jemaat yang telah terpilih. Kiranya Tuhan memberkati pelaksana harian majelis jemaat yang telah melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, dan Tuhan akan memberikan hikmat kepada PHMJ yang terpilih. Hamba memohon kepada-Mu, ya Tuhan, berkatilah pengurus pelkat, komisi, panitia. Kami mau menaruh pengharapan untuk pembangunan gedung gereja. Kami mau menaruh pengharapan untuk pembangunan gedung konsistori, kantor gereja. Kami percaya Tuhan pasti buka jalan. Ya Bapa di dalam surga, memohon kepada-Mu, berkatilah pegawai kantor gereja, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, terus melayani, melakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hamba memohon, berkatilah pendeta Gloria, berikan kesehatan, kekuatan untuk setiap rancangan dan rencana dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati. Berkati Vikaris Berti untuk terus setia di dalam Tuhan. Hamba-Mu memohon kepada-Mu, Tuhan, untuk bangsa kami. Kami sungguh mengasihi bangsa ini, dan kami percaya Tuhan, kami mengasihi bangsa ini. Oleh karena itu kami percaya bahwa Engkau akan memberkati pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok. Memohon kepada-Mu, berkatilah Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi dan Wakil Presiden. Berkati mereka bersama dengan keluarga mereka. Berikanlah kesehatan dan kekuatan. Memohon kepada-Mu untuk Provinsi Kalimantan Utara, berkati Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, berikan mereka sehat dan kuat. Kami meyakini bahwa Kota Tarakan ini, tempat kami berdiam, ada dalam perlindungan Tuhan. Oleh karena itu, kami mempertaruhkan Kota Tarakan ini ke dalam tangan Tuhan, sambil terus memohon untuk Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kesehatan, kekuatan, umur panjang, hikmat bagi mereka, bersama dengan seisi rumahnya. Kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa kepada-Mu, ya Tuhan, bagi para dokter, perawat, demikian juga mereka yang bekerja di rumah sakit, di puskesmas, di dinas kesehatan. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi mereka,
Biarlah mereka sungguh ada dalam ketulusan dan kejujuran melayani, dan Tuhanlah yang melindungi mereka. Tuhanlah yang mengawal mereka bersama dengan seisi rumah mereka. Mereka terus melayani Tuhan, dan Tuhan yang akan senantiasa menyertai setiap pelayanan mereka. Berkati ya Tuhan, berkatilah mereka, jauhkanlah dari mara bahaya. Kami berdoa bagi setiap umat-Mu yang saat ini sedang berada dalam rasa cemas dan takut karena mereka berada di ruang isolasi. Ya Tuhan, kuatkanlah mereka Tuhan, kuatkan mereka. Dan kami memohon ya Tuhan, pulihkanlah mereka. Berkenanlah memberikan kepada kami waktu untuk merangkai kebersamaan, untuk memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami, peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari berdiri dan kita bernyanyi Tak Kutahukan Hari Esok, Namun Langkahku Tegar. Gita Bakti 208 baitnya yang pertama. Tak kutahukan hari esok, namun langkahku tegar. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terbagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Saudara, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Kasih karunia-Nya, kasih sayang dan perlindungan-Nya akan selama-lamanya menyertai saudara sekalian. Amin.